Mungkin kamu sering merasa hidup kok terasa gini-gini aja ya, menyedihkan, stres, bingung sama tujuan dan makna dari hidup kita. Apa gitu tujuan dan makna dari semua hidup ini? Kita bingung, bahkan penyebab kenapa kita masih terjebak dalam cycle terus-terusan melakukan habit buruk seperti watching porn, junk food, social media, game, itu karena meaninglessness, ketidaktahuan dalam hidup kita. So, apa permasalahannya? Untuk bisa menemukan makna, kamu punya kesempatan untuk bisa memilih makna mana yang cocok buat kamu bawa di kehidupan sehari-hari. Jadi kamu itu memilih makna yang worth it untukmu. Sebenarnya semua yang kita lakukan dalam hidup ini penuh makna positif. Kita bengong, menikmati kebosanan adalah hal yang sangat baik. Karena dengan kebosanan kita dapat melatih otak kita untuk jadi lebih kreatif dan lebih imajinatif lagi. Kita nulis skrip video panjang-panjang, susah-susah, terus kita membatalkannya, itu juga bermakna. Kita dapat belajar menulis, artikulasi, skill critical thinking, dan masih banyak skill lagi. In fact, semuanya penuh dengan makna. Memang agak aneh sih kalau kita sering feeling meaninglessness, karena di era sekarang tuh banyak banget passion, karir, tujuan yang sangat-sangat menarik. Yang mana harusnya kita gampang banget ya buat milih passion atau tujuan hidup ini. Tapi kayak kebalikannya. Dan inilah alasan kenapa kita merasa hidup ini nggak ada tujuannya, setiap hari kok gini-gini aja. Yaitu karena kamu tidak memberi makna pada setiap hal di hidup ini. Dan kamu tidak memilih tujuan atau makna mana yang worth it untuk kamu pedulikan. Yang mana sih tujuan yang aku perlukan untuk survive di era saat ini. Jadi kita itu nggak berpikir, wah ini hal yang nggak menarik nih, ini bukan passion gua banget gitu kan ya. Gua ngelakuin ini karena apa sih, kayak nggak ada gunanya gitu loh. Kita nggak ngomong seperti itu. Instead kita berpikir, wah kayaknya ini susah untuk dikerjain sih, bahkan gue nggak enjoy sama sekali buat ngelakuin ini. Kayaknya ada yang salah. Pasti hal ini ada dampaknya untuk gue. Kira-kira apa ya impactnya untuk masa mendatang? Maybe gue dapat skill tambahan atau hal bermanfaat lain. Actually, gue bisa enjoy sih dengan pekerjaan ini asalkan gue bisa lebih effort dikit dan gue bisa menikmati rasa sakit yang sementara ini. Jadi sebenarnya kita itu selalu dapat menemukan makna dari setiap hal yang kita lakukan, mau ini menarik ataupun nggak menarik. Kita nggak mencari pekerjaan atau tujuan gitu kan, passion yang benar-benar cocok dan sesuai dengan seleranya kita. No, karena sesungguhnya nggak ada tujuan hidup yang kita bisa enjoy menjalaninya ya untuk waktu yang lama. Ada saat dimana kita nggak suka dengan pekerjaan ini, and that's okay. Itu feeling yang udah wajar gitu loh. Yang feeling ini tuh bisa kita lewati nantinya. Jadi santai bro ya. Poinnya adalah kita harus memilih makna hidup yang penting bagi kita dan yang worth it untuk kita pedulikan. What is that? Dan setelah kamu bisa menemukan semua makna dari hidup ini dengan positif, nantinya kamu bakal bisa menemukan makna-makna baru, menemukan sesuatu yang sebenarnya kamu tertarik sama banyak hal. Jadi kamu nggak tertarik sama hal-hal yang gini-gini aja, tapi kamu bakal tertarik dengan hal yang banyak lagi. Dan disitulah saat kamu bisa lebih hidup, bisa lebih mencari makna, dan bisa lebih banyak lagi belajar tentang tujuan hidupmu. Dan di saat itulah kamu harus prioritas tujuan mana yang harus dipentingkan dan harus dipedulikan. Dan tujuan mana yang kayak ini tuh nggak memberikan apa-apa dampak gua, ini nggak akan bisa survive di long term atau gua nggak akan konsisten. Jadi kamu harus prioritaskan satu tujuan jika kamu bisa menemukan makna-makna baik di setiap situasi. Identifikasi apa sih emosi yang kita rasakan di situasi sekarang. Secara spesifik ketahui bagaimana sih bisa kamu merasa hidupmu itu nggak ada artinya. Apakah kamu merasa bosan dengan hidup saat ini? Apa kamu hanya perlu istirahat? Apa kamu nggak clear dengan tujuanmu? Apa kamu nggak clear dengan passion-passion yang udah kamu buat sekarang? Apakah kamu sedang merasakan frustasi dengan progresmu saat ini yang nggak ada perkembangan? Mungkin kamu butuh sedikit hiburan seperti jalan ataupun meditasi. Saranku, jika kamu tidak tahu apapun emosimu, tidak tahu apapun dirimu, coba untuk journaling, coba untuk tuliskan core value ataupun sesuatu yang kamu percayai. Sekarang juga kamu tulis di kertas semua feelingmu, hal-hal yang kamu mau untuk sekarang dan kedepannya itu bisa kamu pertahankan itu apa. Dan juga tuliskan hal-hal yang paling kamu benci, hal-hal yang paling nggak kamu mau, yang hal itu akan merugikanmu ke depannya. So tuliskan apa aja yang kamu believe, yang kamu percaya,
dan tuliskan apa aja yang kamu mau di masa mendatang, dan tuliskan yang tidak kamu mau untuk masa sekarang dan masa mendatang. And that's why you need to journaling right now. Serius deh, journaling secara spesifik dan secara rutin tentang dirimu bisa membantu kemana arah hidupmu ke depannya. Jadi journaling is so powerful tool untuk bisa mengenal, discovering dirimu. Setelah kamu memilih makna hidup yang worth it untuk dipedulikan dan dipertahankan, dan kamu bisa memahami dirimu, memahami emosimu secara spesifik, dan kamu tahu betul apa makna dari setiap kehidupan yang kamu jalani, apa tujuan yang benar-benar kamu pedulikan, waktunya untuk mengambil satu step, satu action kecil. Gak usah yang besar, gak usah yang terlalu rumit, cukup satu action kecil kamu ambil setiap hari. Intinya, jika kamu sudah tahu tujuanmu sekarang, jika kamu sudah tahu makna ini baik, dan ini bisa kamu keeping, bisa kamu pertahankan, dan bisa baik untuk kedepannya, just do it. Lakukan saja. Percayalah bahwa pilihan dan langkah yang kamu ambil saat ini akan membawamu ke jalan yang penuh dengan eksplorasi hidup yang sangat seru, dan kamu akan belajar banyak banget dari pengalaman ini. Karena untuk mencari tujuan hidup, untuk mencari makna hidup, kita nggak kayak mencari terus tuh kita bisa pertahankan ini selama mungkin. Pasti aja banyak banget rintangan, pasti aja setelah kamu menemukan makna ini, ada lagi hal yang lebih baru, ada lagi hal yang lebih penting. Karena in the end, yang kita butuhkan adalah bagaimana cara kita mempertahankan tujuan ini dan melakukannya secara konsisten. Bukan hanya memulai suatu tujuan dan get excited tentang ini, karena semua orang bisa memulai. Memulai adalah hal yang paling gampang yang semua orang bisa lakukan. Tapi mempertahankan dan melakukan dengan konsisten suatu tujuan dengan waktu yang sangat lama, it's very challenging and hard to do. Intinya, kamu hanyalah perlu satu step aja untuk bisa melakukan action ini, untuk bisa melakukan apapun yang penting bagimu. Dan nantinya, di kedepannya, kamu akan menemukan sendiri gitu loh, tujuan hidupmu yang benar-benar bisa kamu pertahankan. Dan pastinya kamu bakal banyak banget tertarik dengan banyak hal, tertarik dengan banyak passion, banyak tujuan hidup. Pastinya kamu akan men-center itu. Kayak secara ikigai gitu lah. So, keep going. This is a new journey. This is a long journey. So, the meaning of life is to survive. So, what will you choose to enjoy this survival?